Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih semua? Masih semangat belajar nggak? Ayo sebelum mulai belajar, kita tepuk semangat dulu yuk. Semua ikutin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Jadi, ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Nggak ada yang tahu nih. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa sih zakat mal itu? Ayo, ada yang tahu nggak zakat mal itu apa? Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, makna zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, pengertian zakat mal. Dan yang keempat, ketentuan zakat mal. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakka yuzaki taskiyatan zakatan, yang berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa dan zakat mal atau zakat harta. Zakat mal artinya zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan disebabkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Mal berasal dari bahasa Arab yang berarti harta. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Ada 7 syarat seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Yang pertama, pemilik harta. Yang kedua, harta milik penuh. Yang ketiga, berkembang. Yang keempat, mencapai nisab. Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, mencapai 1 tahun atau haul. Dan yang terakhir, dapat diambil manfaatnya. Tidak semua harta yang kita miliki wajib dizakati. Hanya harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain berupa binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, dan barang temuan atau rikas. Ketentuan dari zakat binatang ternak, yang pertama ada milik sendiri, yang kedua peternakan telah berlangsung selama 1 tahun, yang ketiga binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi atau pembajak sawah, yang keempat mencapai nisab. Nisab dari binatang ternak, yang pertama unta 5 ekor, yang kedua sapi 30 ekor, dan yang ketiga kambing atau domba 40 ekor. Ketentuan dari zakat harta perniagaan, yang pertama milik sendiri, yang kedua kepemilikan telah sampai masa 1 tahun penuh, dan yang ketiga dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan meraih keuntungan, yang keempat bebas dari hutang, yang kelima dapat dibayar dengan uang atau barang, dan yang terakhir besar zakatnya 2,5%. Nisab dari harta perniagaan, nilai barang dengan dagangan telah mencapai nisab emas 85 gram. Ketentuan zakat pertanian, yang pertama hasil usaha manusia seperti tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang bukan tumbuh sendiri. Yang kedua telah mencapai nisab. Yang ketiga apabila tanah atau ladang tempat pertanian tadi diolah dan memerlukan biaya pengolahan, zakatnya 5% dari hasil panen. Dan yang keempat, apabila tidak diolah secara rutin atau hanya mengandalkan alam dan air hujan, zakatnya 10% dari hasil panennya. Selanjutnya ada ketentuan zakat emas dan perak. Yang pertama bebas dari hutang, yang kedua berlalu 1 tahun, yang ketiga telah mencapai nisab, dan yang terakhir kadar zakat emas dan perak adalah 2,5%.
Nisab emas adalah 85 gram, sedangkan nisab perak sebanyak 595 gram. Ketentuan berikutnya ada ketentuan dari hasil tambang. Yang pertama, penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut. Yang kedua, memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain-lain. Yang ketiga, kadar zakatnya 2,5%. Zakat hasil tambang tidak dipersyaratkan nisab dan haulnya. Barang terakhir yang wajib dizakati adalah barang temuan, yang ketentuannya pertama ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya, yang kedua bernilai ekonomis, yang ketiga kadar zakatnya 20%. Zakat barang temuan tidak dipersyaratkan nisab dan haulnya.